Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Kita akan kembali melanjutkan perkuliahan secara daring, di mana hari ini dalam mata kuliah Artificial Intelligence dengan topik operasi himpunan fasi dan defasifikasi, di mana dalam pembahasan hari ini kita akan membahas lanjutan daripada pembahasan di sesi pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang operasi himpunan fasi. Kita lanjutkan dengan evaluasi rule dan defasifikasi. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan materi. Di mana kita akan mulai dari operasi himpunan fasi, di mana di dalam operasi himpunan fasi ini ada beberapa jenis operasi yang kita gunakan. Yang umum digunakan selama ini antara lain adalah complement, ada union, ada intersection, ada cut, ada support, dan ada scalar cardinality. Ya. Jadi kalau di dalam teori himpunan yang umum, yang biasa, kita hanya mengenal dari 6 operasi yang kita akan bahas ini di dalam himpunan biasa. Itu kita hanya mengenal 3 operasi, yaitu komplement, union atau gabungan, dan intersection atau irisan. Ya, tetapi di dalam himpunan fasi ini ada lagi operasi yang disebut dengan cut, kemudian ada support, dan ada scalar cardinality. Ya, kita akan melihat bagaimanakah itu komplement di dalam operasi himpunan fasi. Ya, andaikan terdapat himpunan AX, maka komplement himpunan AX kita tulis sebagai A garis di atas, atau bisa juga kita tulis dengan A aksen, atau bisa juga ditulis dengan A C order, ya. Yaitu komplement daripada himpunan A ditulis dalam formula A coret X sama dengan 1 dikurang AX. Jadi A garis atau A coret di atas sama dengan 1 dikurang AX. Kita baca A komplement sama dengan 1 dikurang AX. Dicontohkan, misalnya di sini AX itu adalah X kurang 6. Untuk X lebih besar sama dengan 6 dan X lebih kecil sama dengan 7. Maka kalau kita masukkan
AX sama dengan X kurang 6 dalam formula himpunan komplemen ini, maka kita dapati bahwa A komplemen sama dengan 1 kurang AX sama dengan kita masukkan AX-nya, berarti 1 dikurang buka kurung X dikurang 6. Tutup kurung sama dengan min X ditambah dengan 7. Karena negatif dikalikan dengan negatif itu positif. Ya, maka hasilnya adalah min X tambah 7 di batas X lebih besar sama dengan 6 dan X lebih kecil sama dengan 7. Kita gambarkan pada X AX sama dengan X kurang 6. Bagaimana cara menggambarkan AX sama dengan X kurang 6? Cara menggambarkannya adalah pertama-tama kita akan buat sumbu horizontal, ya, absis, dan sumbu vertikal ordinat, di mana sumbu horizontal adalah sumbu X dan sumbu vertikal adalah AX atau himpunan fasi, ya, yang juga dikenal di sini sebagai derajat keanggotaan. Jadi proyeksi dari X terhadap himpunan fasi AX itu disebut sebagai derajat keanggotaan, membership function. Bagaimana cara membuat grafiknya adalah karena ini di batas X lebih besar sama dengan 6, lebih kecil sama dengan 7, maka sumbu X ini harus paling tidak sampai di 7. Kita lebihkan sampai di 8. Kemudian di sumbu vertikal adalah nilai fasi atau membership function dari 0 ke 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai 1. Ya, maksimumnya 1. Karena itu adalah fasi itu bernilai antara 0 sampai dengan 1. Bagaimana cara membuat grafiknya? Pertama-tama kita memilih X itu sama dengan 6. Ya, kenapa kita memilih X sama dengan 6? Ya, supaya untuk menentukan AX. Pada saat X sama dengan 6, AX-nya berarti 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi di 0. Jadi di titik sini, ya, itulah permulaan daripada AX. Kemudian pada saat X-nya misalnya 6,5, ya, pada 6,5, maka AX-nya adalah 0,5. Jadi ini 0,5, ya. Dan pada saat X-nya sama dengan 7, pada saat X-nya sama dengan 7, maka AX-nya 1. Maka garis kita tarik dari 6 sampai ke 7. Ya. Maka garis ini adalah garis AX. Sementara garis yang satunya itu adalah garis A komplemen. Garis A komplemen. Ya, jadi seperti itu cara membuat grafik antara X dengan himpunan fasi AX. Operasi yang berikutnya adalah union atau gabungan. Jadi gabungan himpunan fasi A dan B adalah himpunan fasi A gabung B. Dengan fungsi keanggotaan A gabung BX sama dengan maksimum daripada elemen AX, elemen BX.
Jadi pada nilai X yang sama, kita akan bandingkan antara AX dan BX, maka A gabung B-nya itu adalah yang paling besar atau maksimum untuk semua X elemen daripada himpunan. Ya, kita lihat contohnya. Misalkan AX adalah fungsi keanggotaan himpunan fasi terbatas atau ini himpunan fasi berhingga, ya, di mana dinyatakan bahwa AX itu sama dengan 0 per 5,75 tambah 0 per 6 ditambah 0,25 per 6,25 ditambah 0,5 per 6,5 ditambah 0,75 per 6,75 ditambah 1 per 7 ditambah 0,75 per 7,25 ditambah 0,5 per 7,5 tambah 0,25 per 7,75 tambah 0 per 8 tambah 0 per 8,25. Bagaimana komplemennya? Ya, komplemennya 0 itu komplemennya 1, berarti 1 per 5,75. 0 ini komplemennya 1, 1 per 6. 0,25 komplemennya 0,75. Ya. 0,5 komplemennya 0,5. 0,75 komplemennya 0,25. 1 komplemennya 0. 0,75 komplemennya 0,25. 0,5 komplemennya 0,5. 0,25 komponennya adalah 0,75. 0 komplemennya 1. 0 komplemennya 1. Ya, itu A komplemen. Jadi 1 5,75 tambah 1/6 tambah 0,75 per 6,25 dan seterusnya. Maka jika kedua himpunan ini, yaitu AX dan A komplemen X, digabungkan, ya, dikenakan operasi union, maka hasilnya adalah dua masing-masing suku yang bersesuaian itu diambil yang maksimum, ya. Jadi A gabung B sama dengan, kita lihat di sini, dengan ini maksimumnya 1, yaitu 1 per 5,75 tambah ini maksimumnya 1 tambah ini maksimumnya 0,75 tambah ini maksimumnya 0,5 tambah ini maksimumnya 0,75 tambah ini maksimumnya adalah 1, ini maksimumnya adalah 0,75, ini maksimumnya adalah 0,5, ini maksimumnya 0,75, ini maksimumnya 1, ini maksimumnya 1. Itulah hasil gabung antara dua himpunan A digabung dengan himpunan B. Jika B itu adalah A komplemen. Seharusnya di sini adalah A komplemen, tetapi dengan menyatakan bahwa B itu adalah A komplemen, maka tidak ada masalah kalau kita tulis A gabung B. Bagaimana membuat grafik? Seperti apa bentuk grafik daripada A gabung B? Jadi bentuk grafiknya ini, karena diambil nilai maksimum. Jadi kita tidak pernah mengenal nol. Enggak. Ya, jadi dia berkisar antara
derajat keanggotaannya 1 sampai derajat keanggotaannya 0,5. Jadi di sini dari 0 sampai 6 dia dinilai 1, dari 6 sampai 7 dia bernilai seperti V, jadi bolak-balik. Dari 7 sampai 8 juga seperti itu, bolak-balik. Ya, dari sini ke sini, dan di atas 8 itu 0. Ya, jadi seperti itu bentuk kurva untuk operasi gabungan. Kemudian berikutnya adalah operasi intersection atau irisan. Irisan himpunan fasi A dan B adalah himpunan fasi A iris B dengan fungsi keanggotaan A iris B sama dengan minimum dari AX, BX untuk semua X elemen daripada himpunan X. Ya. Maka untuk kasus yang seperti tadi, karena untuk irisan atau intersection itu adalah kita ambil nilai minimum, maka dia berkebalikan. Ya, berkebalikan dengan ini. Jadi kalau tadi kita memperoleh nilai kurva itu di atas, maka sekarang kita peroleh nilai kurva itu di bawah. Namanya diambil minimum. Ya, maka kita lihat bahwa A iris B, kita lihat minimum dari dua suku yang bersesuaian, maka itu adalah 0 per 5,75, yang di sini minimum 0 per 6, yang di sini minimum 0,25 dan seterusnya. Jadi kita ambil yang minimum, maka kurvanya akan seperti ini. Gitu. Kemudian ada operasi cut, ya, di mana pemotongan pada sebuah himpunan fasi dapat dilakukan di mana saja pada selang nilai derajat keanggotaan himpunan fasi tersebut. Hasil pemotongan sebuah himpunan fasi adalah himpunan fasi yang memiliki derajat keanggotaan lebih besar atau sama dengan nilai potong. Maka kita tulis A potong, ya, kita tulis A potong, akad sama dengan himpunan X anggota X sama dengan X anggota daripada himpunan X, sedemikian AX itu lebih besar sama dengan takhirnya. Itu bentuk daripada cut, ya, operasi cut. Kita ambil contoh di sini. Misalnya himpunan fasi finite, ya, berhingga di mana sumbu Y atau AX dengan selang nilai 0 sampai 1 mewakili derajat keanggotaan prosesor, di mana prosesor 286 itu bernilai 10, prosesor 386 20, prosesor 486 itu 30, Pentium 1 itu 50, Pentium 2 itu 60, Pentium 3 adalah 70, Pentium 4 adalah 80, dan Core 2 Duo adalah 100. Serta sumbu X mewakili semesta pembicaraan, yaitu harga terhadap produk yang berhubungan sebagai berikut. AX sama dengan 0 per 10, ya, AX sama dengan 0 per 10 tambah 0
per 20 tambah 0,2 per 30 tambah 0,3 per 50 tambah 0,5 per 60 tambah 0,7 per 70 tambah 0,8 per 80 tambah 1/100. Maka kita nyatakan dalam bentuk grafik seperti ini. Ya, di 10 itu ada apa ini 0, 10 di 0 karena nilainya apa ini 0 ya. Jadi 10 itu di 0. Kemudian 20 itu di 1 ya, 20 itu di 1. Kemudian 30 itu, jadi kita lihat sini di 20 ini 10 0, 20 adalah 0,1 ya. Kemudian di 30 itu 0,2. Jadi 30 kurang 0,2. Kemudian 0,3 per 50 ya, 0,3 per 50. Jadi kita lihat di sini 0,3 per 50. Jadi di sini tertulis Pentium 1 di 50 dengan nilai fasi yang membenci fungsinya adalah 0,3 ya. Kita lihat 0,3 kemudian ditambah 0,5 per 60 ya, 60. Jadi keberanggotaannya, derajat keanggotaannya adalah 0,5. Pentium 3 itu adalah 70 dengan derajat keanggotaannya 0,7. Pentium 4 adalah 80 dengan derajat keanggotaan 0,8 dan Core 2 Duo itu 100 dengan derajat keanggotaannya adalah 1. Ya, atau kita tulis, maka kita tulis ya A0 sama dengan AX, A1 sama dengan 0,1 per 20. Jadi kita mulai dari A1 ya, jadi dari sini 0,1 per 20 sampai ke sini. Kemudian A2 sama dengan dimulai dari yang kedua ya sampai ke sini. Kemudian dan seterusnya ya. Dan seterusnya itu adalah yang terakhir ya, di mana A terakhir tinggallah 1/100 ya. Kemudian yang berikutnya disebut dengan support. Operasi himpunan fasi selanjutnya disebut dengan support. Apa itu support? Support himpunan fasi berhingga A pada semesta pembicaraan X adalah himpunan yang terdiri dari elemen X yang derajat keanggotaannya lebih besar daripada 0. Jadi kalau kita lihat yang tadi ya, kalau derajat keanggotaannya lebih besar daripada 0, maka ini tidak masuk. Ini masuk. Ini tidak. Ya. Maka ditulislah support A sama dengan himpunan X elemen daripada himpunan X atau apa namanya
sedemikian AX itu lebih daripada 0. Jadi kalau dari 0 itu artinya tidak support. Contohnya adalah AX sama dengan 0,0 per 5,75, 0 tambah 0 per 6 tambah 0,25 per 6,25 dan seterusnya. Maka support A-nya itu adalah 6. Bukan 6, karena ini 0, 0, 6,25, 6,5, 6,75, 7, 7,25, 7,5, kemudian 0,25, jadi 7,75. Ini adalah derajat keanggotaannya, dia adalah himpunan. Oke, jadi kita lihat bahwa supportnya di sini adalah 6,25 atau 6,5 dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan support. Ya. Lalu kita akan lanjutkan dengan scalar cardinality. Coba perhatikan apakah itu scalar cardinality. Jadi scalar cardinality dari sebuah himpunan kuasi A pada semesta pembicaraan X adalah jumlah seluruh derajat keanggotaan elemen X dalam sebuah himpunan kuasi A. Ya. Jadi ditulis harga mutlak daripada A, himpunan A sama dengan sigma X elemen daripada himpunan X, AX. Ya. Kita lihat kalau ada contohnya seperti ini. Jadi perhatikan bahwa di apa ini support itu ada core dan ada juga high. Ya, ada high, ada core. Ya. Kita lihat di sini bahwa pada saat 4, ya, lebih kecil daripada 4 itu adalah 0, bergerak ke sini ke 6. Ya, kita bisa lihat bagaimana fungsi keanggotaannya diproyeksikan ke AX. Pada saat dia sudah di 1, maka dia tidak berubah sampai pada titik 8. Artinya bahwa nilai pastinya derajat keanggotaannya 1. Kemudian pada saat dia X-nya bertambah, maka dia turun. Ya, ini turun. Dan terus akan bertambah, maka ini makin pada akhirnya kita menemukan 0. Di atas 40, lebih kecil 4 atau sama dengan 4 itu adalah 0, dan lebih daripada 10 itu juga adalah 0. Sementara yang bernilai pasti sama, ya, bernilai pasti sama, itu disebut dengan core. Ya, disebut dengan core. Ya. Kemudian ini yang support. Ya, kita lihat yang support itu yang jelas bahwa dia tidak bernilai 0. Jadi fungsi keanggotaan yang tidak 0, maka itulah yang kita sebut sebagai support, operasi support. Ya, kita lihat bagaimanakah
derajat anggotaan daripada A 0, itulah X sama dengan AX sebagaimana dituliskan di dalam apa ini tadi sebagai himpunan AX. Kemudian A 0,1, ya, A 0,1 berarti dimulai dari himpunan yang pertama, elemen yang pertama, yaitu 0,1/20. Kemudian di A berikutnya 0,23 dan seterusnya. Ya. Maka kita lihat bahwa derajat keanggotaannya itu adalah 0,1 tambah 0,2 tambah 0,3 tambah 0,7 ditambah 1, ya, ditambah 1 sama dengan 3,6. Ya, itu adalah apa ini support. Kita lanjutkan dengan kesamaan dan himpunan bagian. Kita lihat bagaimanakah definisi daripada himpunan bagian. Himpunan, andaikan terdapat himpunan fasi A dikatakan sama dengan himpunan fasi B. Kita tulis A sama dengan B jika dan hanya jika AX sama dengan BX untuk semua X elemen daripada X. Himpunan fasi A dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan fasi B jika dan hanya jika AX lebih kecil sama dengan BX untuk setiap X elemen daripada himpunan X. Ya, kita lihat contohnya. Ya, seperti ini. Andaikan A sama dengan masyarakat berpendidikan rendah, B sama dengan masyarakat berpendidikan menengah, dan C masyarakat berpendidikan tinggi. Misalkan semesta pembicaraan X adalah X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau ditulis X sama dengan SD. Ya, jadi bersesuaian dengan angka-angka di atas, SD 0, SMP 1, SMA itu 2, SD 3 itu adalah 3, S1 adalah 4, S2 adalah 5, S3 adalah 6. Ya. Maka kita lihat untuk grafiknya untuk AX itu seperti ini. Ini AX. Kemudian kita lihat bahwa pada saat dia di 4, pada saat dia di X itu sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Lalu jika X itu sama dengan 0, ya, jika X itu sama dengan 0, maka himpunan elemen atau apa ini membership functionnya, fungsi keanggotaannya itu sama dengan 1. Sementara untuk BX, ya,
masyarakat berpendidikan menengah. A itu adalah masyarakat berpendidikan tinggi. Ya, jadi yang garis-garis yang ini, ya, dimana pada saat dia sama dengan satu, pada saat x-nya sama dengan satu, maka membership functionnya adalah 0, ya, 0. Pada saat x sama dengan 2, membership functionnya adalah 0,2. Pada saat dia di 3, maka membership functionnya adalah 0,8. Ya. Sementara untuk dcx, mana cx itu adalah yang putus-putus tapi halus, ya, di mana dia akan 0 jika x-nya lebih kecil daripada 2, dan jika dia 3, maka dia nilainya 0,1, tetapi pada saat dia 4, nilainya bukan 0,2. Tapi sudah menyimpang, berarti di sana ditulis 0,3, 3 itu 0,1, dan 4 itu adalah 0,5, dan 6 itu adalah 1. Dan seterusnya, 4 itu adalah 0,5, 5 itu adalah 0,8, dan seterusnya 6 itu adalah 0, adalah 1. Kalau kita lihat diproyeksikan di dalam tabel pendidikan, misalnya kita ambil 0 itu adalah SD, 1 itu adalah SMP, 2 itu adalah SMA, 3 itu adalah D3, 4 itu adalah S1, 6 adalah S3, 5 adalah S2, 6 adalah S3. Maka kita lihat AX-nya untuk SD, ya, untuk AX garis ini, jadi garis solid ini, untuk AX sama dengan 0, ya, AX-nya dari 1, kemudian BX-nya 0, dan CX-nya adalah 0, karena itu BX adalah komponen, ya. Kemudian angka 1 itu adalah SMP, ya, di mana AX-nya diproyeksi dari angka 1, ya, itu menjadi 3, berapa ini, jadi pada saat dia 0,1 itu adalah di sini. Tetapi kemudian kita lihat BX-nya dan CX. Jadi AX SD1, ya, AX SD1, ya, jadi di 0 itu 1, di 1 itu adalah 0,8, di 2 adalah 0,5, ya, 0,5, di 3 adalah 0,25,
25. Di 4 itu adalah tidak ketemu 0, sorry, 4 itu ketemu di 0, 5 itu tidak ketemu apa-apa, dan 6 apa lagi. Kemudian untuk BX, pendidikan menengah, 0 itu tidak ada. Dan lihat BX 0 itu tidak ada. Jadi di sini dikatakan 0 itu apa itu 0 atau SD itu adalah 0. Demikian pula CX-nya. Kemudian SMP itu 0. Ya, demikian pula CX-nya. SMA itu adalah 0,2 dan seterusnya. Ya. Jadi SMA itu yaitu 2, kita proyeksikan ke dari sumbu vertikal. Nah, 2 itu adalah 0,2. 3 itu adalah 0,6. Ya, 3 0,6 dan 5 adalah 4 adalah 0,8 0,8 0,8 dan 5 itu adalah 4 juga adalah 5 1 dan 6 itu 1. Ya, kita lihat lagi CX-nya. CX-nya adalah garis putus-putus halus. Pada saat X-nya sama dengan SD apa ini di SD, ya. C itu adalah masyarakat berpendidikan tinggi, maka SD tidak ditemukan, SMP juga tidak ditemukan, SMA pun tidak ditemukan, D3 ada 0,1, D S1 sama dengan 0,5, S2 sama dengan 0,8. Kita lihat sini. Maka kita lihat di sini bahwa himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Tidak ada yang bersesuaian. Kemudian tidak sama juga dengan C. Ya, jadi kalau kita bandingkan itu yang bersesuaian. Jadi A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Tetapi karena CX itu pendidikan tinggi, BX itu adalah pendidikan menengah, masyarakat dengan pendidikan menengah, dan AX itu adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Maka kita perhatikan antara CX dengan BX, karena kita lihat bahwa tidak ada keterkaitannya dengan AX. Ya, dari angka-angka ini, tetapi kita melihat bahwa CX itu adalah himpunan bagian daripada BX. Himpunan bagian daripada BX. Kenapa? Karena CX itu lebih kecil atau sama dengan BX. Ya, lebih kecil sama dengan BX. Jadi kita lihat dia selalu lebih kecil. Ini sama dengan ini lebih kecil.
ini lebih kecil lagi, ini lebih kecil lagi, dan seterusnya satu. Kemudian kita lanjutkan dengan evaluasi rule, di mana proses ini berfungsi untuk mencari suatu nilai fase output dari fase input. Prosesnya adalah suatu nilai fase input yang berasal dari proses klasifikasi, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah rule yang telah dibuat untuk dijadikan sebagai fase output. Ini merupakan bagian utama dari fase, karena disinilah sistem akan menjadi pintar atau tidak. Jika tidak pintar dalam mengatur rule base atau aturan, maka sistemnya akan dikontrol menjadi evaluasi rule itu cukup penting, sangat penting, karena disinilah kita akan mendapati bahwa sistem itu cerdas atau tidak cerdas. Dan kita lanjutkan dengan deklasifikasi. Jadi dari sisi bahasa kita bisa pahami bahwa yang dimaksud dengan deklasifikasi adalah mengembalikan proses klasifikasi menjadi nilai keris. Jadi kita lihat. Jadi di sini ada inversi function, output inversi function. Kemudian di sini ada fase output. Ya. Fase output ini harus dikembalikan ke dalam bentuk yang keris, yaitu dengan proses deklasifikasi. Gambaran daripada proses diklasifikasi ini umumnya kita mengenal di katakanlah operasi-operasi atau pengolahan daripada citra atau image processing, ya, di mana proses klasifikasi itu adalah mengembalikan nilai-nilai nilai-nilai pixel, ya, yang kita nyatakan dengan desimal, ya, 0, sekian, itu menjadi satu atau dua. Ya, itu ada beberapa aturan yang kita bisa gunakan, terutama itu adalah dalam kasus image processing, ya, pengolahan citra. Kemudian kita lihat bahwa ada 3 teknik deklasifikasi yang digunakan. Pertama adalah teknik deklasifikasi maksimum, kedua adalah teknik deklasifikasi sentroid, dan yang ketiga adalah teknik deklasifikasi rata-rata tertinggal. Ya, tapi dalam pengembangannya, ya, terutama ini kalau kita sudah lanjut ke katakanlah riset-riset S2 atau S3, maka kita akan mengenal yang namanya centroid approach, maximum centroid approach, ya, ini salah tulis, approach, kemudian mean of maximum, smallest, ya, smallest of maximum, sum, dan largest of maximum, log.
Jadi ada CA, CA, MCA, MOM, SOM, LOM. Tapi itu pengembangan yang dilakukan dan itu umumnya digunakan dalam riset-riset tingkat lanjut, ya, riset tingkat lanjut. Ya. Kemudian untuk teknik defasifikasi maksimum, teknik defasifikasi sentoroid, teknik defasifikasi rata-rata tertimbang pun itu jarang juga digunakan di level-level S1, tetapi kalau kita mengerjakan riset-riset, maka teknik ini kita bisa gunakan. Ya. Dimana kita lihat bagaimana teknik defasifikasi maksimum. Jadi kita ambil kita bandingkan dua nilai, ya, dan kita ambil yang maksimum. Jadi MUA X bintang lebih besar daripada MUA X. Ya. Kemudian ada teknik defasifikasi sentoroid. Ya, jadi bayangannya di sini mungkin pusat massa, ya. Kita bisa gambarkan dengan teknik dua dimensi luasan untuk menentukan pusat massa dan, ya, jadi lihat formulanya adalah integral mu i x x dx, kemudian dibagi dengan integral mu i x dx. Jadi ya kita dapati posisi daripada sentral, posisi sentral daripada sebuah operasi image processing, pengolahan picture, di mana yang diintegrasikan ini adalah nilai-nilai fasi, ya, fasi, tapi di kalau kita dalam pengolahan citra, kita bisa menggunakan katakanlah 3 saluran, 3 channel, atau bisa 4 channel, bisa 5 channel, dan seterusnya. Ya, nilai-nilai dari masing-masing channel digabungkan dengan nilai channel yang lain untuk menentukan di mana pusat sentroid. Itu umumnya digunakan di pembahasan tentang image processing. Demikian pula teknik defasifikasi rata-rata tertimbang. Jadi ini sifatnya kontinu, ini adalah discrete. Nah, sini kita pakai sigma, sedangkan di sini kita pakai integral. Ya, integral juga adalah menjumlah, jadi sama saja. Ya. Ini sini sigmanya adalah MI WI. Jadi meniru cara menentukan pusat massa di ilmu fisika misalnya, ya, di mana X itu adalah sigma MI WI dibagi dengan sigma MI. Ya, jadi itulah mungkin kalau misalnya mahasiswa atau siapapun yang melakukan riset-riset tentang image processing, ya, maka kita bisa berkenalan dengan proses defasifikasi yang diperkenalkan oleh Sugeno, ya, Sugeno, dan juga Mamdani, dan tentu saja juga adalah Lutfi Janet. Ya, jadi saya kira demikian yang saya bisa jelaskan dalam pertemuan hari ini dalam
pembahasan kuliah daring hari ini. Silakan mahasiswa bisa mengikuti kembali, mereview kembali materi ini karena disajikan dalam video YouTube. Ya, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk selalu mengisi absensi kehadiran di siakat, kemudian mengerjakan soal-soal di Google Classroom, soal tugas harian yang dinilai secara responsi harian itu di Google Classroom. Ya. Jadi demikian, jangan lupa selalu kalau belum subscribe, ya, subscribe dan di share kalau kira-kira ini merasa bermanfaat. Ya, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.